Pagi gas, pagi yang cerah. Kita pandangi dulu nih alam kita nih. Sejuk banget di mata ya. Pagi ini masih jam 7, tapi cahaya mataharinya udah secerah ini. Jadi bisa bikin hewan-hewan kita sehat. Tuh lihat si Putin tuh, udah nangkring aja. Putin! Oke, hari ini kita mau review rumah hewan-hewan kita nih yang udah 100% jadi ya. Kalau ada kurang ya tinggal beberapa aksesoris aja yang kita tambahin ya. Oke guys, kita review semua. Oke guys, kita review untuk yang pertama kali rumahnya si British Shorthair kita nih. Mohon maaf kalau rumputnya belum terlihat bagus ya. Jadi kita baru beberapa hari yang lalu tanami rumput dan ternyata rumput itu untuk jadi hijau bagus, tapi itu perlu waktu ya ternyata. Dan mesti rajin disiram tentunya. Jadi ada beberapa betina nih yang lagi main-main di luar. Mohon maaf kalau area rumah kucing kita ini masih kotor ya. Karena asisten saya itu mulai membersihkan rumah kucingnya itu di jam 9 pagi. Sedangkan sekarang kan masih jam 7 nih. Untuk bagian atap kita kasih gipsum dan ada beberapa sudut yang kita kasih lubang ventilasi. Kemudian ada panel light 6 watt karena ruangannya nggak terlalu besar. Tuh lihat berantakan ya. Mohon maaf ya karena belum bersih-bersih nih. Oke, dan area dalam full palet ya. Untuk bagian depan atau pintu kita kasih multi yang sudah dilubangi supaya udara yang masuk itu baik ya. Nah, si kecil nih lagi manja dia. Dan area depan kita kasih TTC-an atau dalam bahasa Inggrisnya itu tangkringan lah ya. Sebagai step buat dia masuk juga ke area indoornya. Gitu guys. Nah, untuk tanah pijakan kaki kita nih saya pasangin batu supaya kita nggak nginjak rumput. Jadi ketika kita masuk kita acolog-acologannya lewat batu itu. Oke, sekarang kita lanjut ke kandang yang jantan. Panjang lebar kurang lebih 1,20 m, tingginya yang 2,5 meter. Bagian atap saya kasih spandek fiber supaya mataharinya yang masuk itu lebih maksimal ya. Dan tetap saya kasih TTC-an juga ya, supaya kucingnya bisa nongkrong-nongkrong. Dan bagian atas depan saya kasih tirai atau kray supaya kita bisa tutup ketika cuacanya lagi ekstrim ya. Untuk pojok kiri atas saya pasangin CCTV. Untuk bagian tengahnya juga saya pasangin lampu ya. Dan nanti saya perlihatkan ke teman-teman suasana malam ya, karena di sini pencahayaannya tuh bagus banget, sejuk banget ke mata, pokoknya keren banget kalau malam. Untuk lantai luar saya kasih material batu nih, jadi terkesan lebih alami dan lebih keren aja liatnya ya. Nah, di samping kiri ini sebetulnya ini tuh gazebo. Jadi buat teman-teman yang mau ikut sholat atau bisa dipakai juga buat tempat makan, ngariung lah ya, bancakan. Tapi sementara ini saya simpen kandang di sini. Ya ini sementara sih ya. Jadi kandang ini aluminium kuat ya, anti leto yang saya bikin. Jadi bukan aluminium yang murahan biasa ya. Nah ini saya bikin custom. Jadi kiri kanan ada pintunya, di bagian atas tiap kandangnya juga ada pintunya. Jadi fungsional banget dan ini portable ya, bisa bongkar pasang. Jadi kalau ada teman-teman yang butuh kandang itu, kalau take all semua, saya kasih harga spesial ya. Kita lanjut ke bawah. Nah, yang baju biru itu namanya Ahmad. Tapi dia minta dipanggil Roger. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Jadi kandang ini tadinya kita mau lepas juga ya, mau jual juga. Tapi ternyata saya butuh juga nih buat karantina kucing-kucing kita yang lagi sakit tuh. Yang lagi jamuran, yang lagi flu.
Nah, ini saya fungsikan sebagai karantina kucing-kucing yang flu dan jamurnya lumayan parah. Jadi atasnya tetap saya kasih tirai, samping kanan dan kiri juga kasih tirai. Jadi ketika cuacanya lagi ekstrim, mereka nggak kedinginan karena ada tirainya. Oke, lanjut ke rumah British Shorthair kita yang satu lagi nih guys. Jadi rumah British Shorthair ini pun saya bikin buat BSA-BSA kita yang masih dalam perawatan. Jadi setelah jamurnya parah, membaik, saya tempatkan di sini karena biasanya kalau mereka saya tempatkan di area yang luas, kena matahari dan dia bisa lari-lari, nggak stres kayak di dalam kandang yang kecil, mereka tuh pemulihannya lebih cepat. Sarang manuk Putin. Kita masuk ke dalam ya. Jadi hampir area indoor ini full palet ya atau jati Belanda. Dan kita padukan dengan multi ya yang bermotif kayu. Bagian kanan nih kita kasih kaca nih supaya cahaya yang masuk lebih banyak ya. Jadi area indoornya tuh terang. Dan di pintu juga kita kasih kaca. Untuk atap juga kita pasangin akrilik nih. Nah, ini ada lampu pemanas. Nah, si akrilik ini dan di atasnya juga ada fiber. Jadi cahaya yang masuk itu lebih maksimal lagi. Jadi ruangannya tuh lebih terang, lebih cerah. Untuk samping kiri kita kasih kaca juga dan di atasnya itu ada lubang ventilasi yang bisa kita buka tutup. Nah, ini multi ya. Jadi paduan multi dengan kayu palet ini juga ya matching ya. Nah, ini kita bikinin kolongan supaya mereka ketika merasa kedinginan jadi bisa lebih anget. Nah, di sini juga ada kolongan yang kita bisa tutup buka dari luar untuk akses mereka keluar masuk ya. Kemudian saya kasih kaca juga di sini yang lumayan lebar supaya view-nya tuh lebih enak dan itu tadi indoornya tuh jadi cahaya yang masuk tuh lebih terang ya. Untuk bagian outdoornya saya kasih si TTC-an itu. Dalam bahasa Inggris tangkringan. Dan ini tadi kolongan yang kita bisa buka tutup dari luar untuk akses si BSA-nya keluar masuk ya. Nah, di luar kita pasang CCTV dan di dalam juga kita tadi pasang CCTV ya. Jadi kita monitornya tuh lebih maksimal lagi. Kemudian ini ada keran air bersih yang sudah melalui tahap filterisasi. Jadi saya tempatkan torennya di belakang rumah puri itu. Ya, jadi di belakang rumah puri itu ada toren dan sistem filterisasinya, filternya itu ada di kanan gazebo. Nah, jadi airnya udah bersih, udah sehat. Karena kita kan perlu menghemat juga nih kalau kita punya peliharaan yang cukup banyak ya. Jadi ya mungkin kalau cuma peliharaan 1-2 kita bisa pakai aqua galon ya. Tapi kalau udah banyak ya pasti boros. Makanya lebih baik kita bikin sistem air yang sudah difilterisasi. Lanjut ke rumahnya si Putin. Rumah Putin sih simpel, full palet. Ada rumah-rumahannya juga. Atapnya juga nggak dikasih gipsum, langsung spandek. Jadi Putin ini simpel aja, nggak terlalu banyak macam-macam. Dan di bagian pintu sudut pojok kiri atas saya pasang CCTV yang view-nya ke belakang saya tuh. Kemudian di dalamnya juga kita pasangin CCTV. Jadi ya si Putin mah simple ya, nggak banyak macem-macem rumahnya. Oke, kita lanjut ya. Dadah Putin. Jahil si Amaneh mah tuh. Saku gage dia, tapi dia gigit manja guys. Nah, tepat di depan saya saat ini saya bikin sebagai ruang tamu. Ruang tamu jadi simple aja, full palet, atapnya nggak pakai gipsum, jadi langsung spandek. Dan ada sebuah meja di tengah dan ada bolongnya ya. Jadi bolong ini tuh buat lubang kabel guys. Buat lubang kabel.
Jadi tempat ini saya fungsikan sebagai tempat podcast juga karena di bawahnya ada alat podcast yang bisa disimpan di situ. Jadi bisa live streaming juga. Kemudian lanjut aja nih, kita langsung ke rumahnya si Karakal ya. Halo Mur. Nah, pada saat kita masuk di bagian kanan ada pintu. Pintu ini akses kita untuk keluar masuk ke area outdoornya. Nah, kemudian ini ada ruangan nih. Di sini 1x2 meter ya. Di atas seperti biasa kita kasih lampu panel. Nah, ruangan ini tuh ruangan transit buat kita sebelum keluar masuk ke outdoornya si Karakal dan ke indoornya ya. Wah, ternyata ada penghuninya, guys. Inilah indoornya si Karakal. Ya, sama aja sih kayak indoornya si biasa, ada CCTV juga. Nah, di sini ada box pasir ya. Ada tempat minum. Kemudian di atapnya juga kita kasih akrilik ya. Dan spandek fiber supaya cahayanya yang masuk itu ya itu tadi maksimal ya. Dan dapat sinar matahari yang pasti. Itu yang lebih penting sih. Nah, ini ada panggung yang di bawahnya ada kolongan. Nah, kolongan ini kita bikin ya ketika mereka nanti beranak, anak-anaknya lebih nyaman di situ. Di bagian kanan saya kasih kaca ya. Ya seperti biasa ya untuk pencahayaan supaya lebih maksimal. Lanjut di bawahnya juga kita kasih kolongan yang bisa dibuka tutup dari luar. Ini ada pintu dan ganjalan pintu. Pintu pun saya kasih kaca ya. Jadi kita tuh sangat mengoptimalkan pencahayaan. Nah, untuk outdoornya ada kayu atau pohon. Ya, lampu seperti biasa, ada CCTV. Dan juga ada kayu palet tuh sebagai pengaman. Nanti kita jelasin ya. Tempat minum. Nah, ini pintu kolongan nih. Aduh, si Amur melakukan tindakan yang tidak senonoh, guys. Nah, jadi untuk kolongan ini buka tutupnya kita dari luar ya. Ini rumputnya juga ya kita harus mesti menunggu untuk rumputnya jadi apa? Jadi hijau rapih ya. Karena ada beberapa spot yang masih gundul. Nah, ini kolongan nih. Ini kita tutup pakai palet supaya mereka nggak berantem ya, karena kalau saling cakar luka kita susah ngobatinnya. Di depan situ juga ada kolongan barusan untuk akses ke area lepas. Jadi tiap kandang semua ada kolongannya dan masing-masing 2 kolongan. 3 deng, 3 tuh sama yang samping ya. Kemudian untuk rumahnya si Eis, serval betina kita nih yang umurnya sekarang mau 8 bulan. Juga sama ya dengan Besa dan Karakal. Dia juga dikasih kolongan tuh di bawah untuk dia bisa keluar ke area lepas. Untuk si Vidi dan si Vici nih, rumah mereka juga sama. Di luar juga kita kasih kolongan nih buat mereka bisa main ke area lepas. Di paling atas saya pasang CCTV juga. Nah, untuk kamarnya si Vici dan si Vidi ini ada kaca di depan ya. Halo Vici. Untuk bagian dalam juga sama ya. Nah, si Vici udah mulai gogol lepakan nih, guys. Ya, tadinya saya mau masuk tapi biarin ya. Karena mungkin sebentar lagi dia udah mau kawin. Nah, untuk rumput ya karena kita baru tanam juga untuk area lepasnya nih. Mudah-mudahan rumputnya segera hijau full ya. Dan nanti kita rapihkan.
Halo Putin. Ya nanti kita jalan-jalan ya sore ya. Jadi berapa dong budgetnya nih yang kita keluarkan untuk membuat rumah-rumah mereka nih guys. Nah mengenai budget, jadi kalau kita membangun sesuatu memang ada aja budget yang tidak terduga ya. Apalagi kalau kita membangun rumah misalkan. Jadi kalau misalkan kita anggarkan nih 2 misalkan atau 1, nanti di perjalanan tuh ada aja yang harus kita tambah tuh. Nambah setengah, jadi habisnya 1,5. Nambah lagi setengah, habisnya jadi 2. Jadi yang tadi anggarannya 2 ternyata bisa jadi 4 guys, karena banyak item yang harus kita tambah-tambah. Nah bagian pojok kanan atas tuh itu ada panel surya atau lampu surya, di kiri juga ada. Nah untuk area lepas juga kita pasang panel surya juga atau lampu solar lah ya. Sepertinya ada teriakan nih, si Amur berusaha untuk kawin. Ya mudah-mudahan karakal kita nih segera kawin ya. Juga menyusul serval kita. Kita lihat di sana Amur lagi berusaha tuh untuk mengawini si Lofi. Nah, Vici udah siap nih kita kawinkan dengan si Vidi ya. Sudah mulai gogolepakan. Kita lanjut malam hari ya. Kita lanjut malam hari karena di sini tuh suasana malamnya indah banget. Enak untuk kita lihat guys. Apalagi dengan cahaya lampu yang kita setting. Beginilah suasana malam di jam 9. Ya malam ini hujan ya, karena dari sore hari hujan nggak berhenti guys. Ada petir juga. Tapi sejauh ini hewan-hewan peliharaan kita itu sudah beradaptasi dengan cuaca ekstrimnya Lembang ya. Jadi kalau di sini ya undercoat si kucing-kucing British aja keluar guys. Jadi bulunya tuh jadi lebih tebal-tebal. Balik lagi ke pembuatan rumah-rumah mereka ini, kita mulai di Desember 2021. Nah sekarang udah bulan Maret 2022 ya, udah 3 bulanan lah kurang lebih. Oh iya jangan lupa disabrek, pencet loncengnya. Di Desember pun materi tuh, material bahan-bahan kita membuat rumah-rumah mereka ini tuh udah naik. Nah hampir tiap minggu tuh kenaikan tuh terus ya. Nah di situ yang kita sampai jadinya budget itu jadi over. Apalagi kita ada penambahan-penambahan yang tadinya nggak kita rencanakan untuk bangun karena keperluan ya, karena penting. Jadi daripada kita buang-buang waktu juga dan tenaga, ya udah kita bikinkan aja sekalian. Nah akhirnya budgetnya membengkak.